Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Hikmah. Saya mahasiswi dari Universitas Wali Songo, Kampus 2 Kramat Pasuruan. Tempat tanggal lahir saya di Malang, 17 Juli 2007. Alamat saya di Sidolur, Lawang, Malang. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT 4 sebagai penunjang dari ujian akhir semester 1. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahan rahmat taufik serta hidayahnya, saya di sini bisa mengerjakan tugas presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Komariah karena telah memberikan kita tugas presentasi agar supaya kita itu bisa ngomong di depan banyak orang. Seperti itu. Jadi, saya pakai HP karena tugasnya kan ada di HP. Kewirausahaan dan saya di sini ingin mempresentasikan PPT 4 yang berjudul Kewirausahaan dan Peranannya bagi Pengembangan Bisnis. Nah, dari sini kita bisa melihat kewirausahaan dan wirausaha itu berbeda. Perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha. Kalau wirausaha itu subjek, tapi kalau kewirausahaan itu proses seperti bisnis. Kewirausahaan itu bisa dibilang sikap atau tindakan nyata dalam menciptakan sesuatu yang bernilai melalui kerja keras dan kreativitas. Slide pertama. Pengenalan kewirausahaan. Generasi ide kreatif. Kewirausahaan dimulai dengan ide kreatif yang nantinya akan membentuk bisnis. Jadi, yang pertama yaitu dari sebuah kewirausahaan itu adalah ide. Jadi, kita itu harus punya ide dulu sebelum memulai bisnis. Seperti yang sekarang lagi viral tuh, es teler. Kalau kita nggak tahu apa itu bahan di dalam es teler, maka kita tidak akan bisa menciptakan sebuah bisnis. Jadi kita harus tahu dulu apa itu yang ada di dalam es itu, bahan-bahannya, habisnya berapa. Jadi kalau nggak ada ide, bisnis tidak akan berjalan. Yang kedua, mendirikan bisnis. Mendirikan bisnis berarti menjadikan ide tersebut menjadi kenyataan. Nah, setelah kita bahas lanjut es tadi. Setelah kita tahu bahan-bahan, terus cara masukinnya, kan ada tahapnya tuh. Lah itu, setelah kita menemukan ide tersebut, kita harus membuat ide tersebut itu menjadi kenyataan. Jadi bukan hanya di dalam otak kita, atau di dalam pikiran kita, atau di dalam hati kita. Kita harus mendirikan bisnis itu apa? Menjadikan ide tersebut menjadi nyata, realita. Seperti itu. Yang ketiga, sumber daya modal. Jadi, modal itu nggak harus dari uang kita sendiri. Ketika kita nggak punya modal, kita bisa meminjam kepada bank, atau kepada teman, ataupun lewat tabungan, atau lewat investasi. Jadi modal itu nggak harus dari uang kita sendiri. Kita bisa meminjam. Seperti itu. Yang keempat, tim yang kuat. Menjalankan bisnis membutuhkan tim yang solid dan kuat untuk mencapai tujuan bersama. Wirausaha tidak bisa bekerja sendiri, butuh orang dengan keahlian berbeda, seperti dalam proses pemasaran, produksi, keuangan,
Jadi kalau pribadi ya, kalau usaha dibuat untuk diri sendiri itu nggak butuh, kayak bukan nggak butuh apa ya, kan kalau dalam tim itu kita harus seumpama ada 2 orang, jadi yang satu 2 orang tersebut itu harus tahu wirausahanya ini seperti apa, proses produksinya, pemasarannya itu habis berapa, seperti itu. Slide kedua, peran kewirausahaan dalam pengembangan bisnis. Peran kewirausahaan dalam pengembangan bisnis itu ada 4. Yang pertama, inovasi produk dan jasa. Inovasi produk dan jasa. Jadi kita itu harus menambah nilai yang unik agar produk kita itu tidak kalah saing dengan produk yang lain, seperti itu. Tanpa inovasi, bisnis akan mati, tergerus zaman. Jadi, kayak ada yang viral-viral gitu. Kita itu harus menciptakan inovasi. Nggak apa-apa mencontek, asal ada yang dirubah sedikit. Atau dari rasanya, dari harga, dari modal, seperti itu. Pelayanan. Contoh, kayak kopi. Kopi kan dulu cuma ada kopi tubruk. Kalau sekarang kan berkat dari inovasi produk dan jasa kan, kopi sekarang ada yang dibuat kemasan seperti kopi kapal api, kopi gula aren, white coffee, ya seperti itu. Yang kedua, peningkatan nilai bisnis. Memperluas jangkauan pasar atau menambah varian produk. Jadi, seperti kita bikin martabak lah. Kan kita niatnya mau jualan sendiri. Lah itu biar bisnis kita bisa berkembang, kita bisa untuk naruh martabak tadi di toko-toko, nitip di toko. Jadi kan nanti itu hasilnya pasti lebih banyak atau lebih mengembang bisnisnya, seperti itu. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, memperkuat perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Seperti PT-PT. Kan PT-PT itu pasti membutuhkan karyawan yang banyak. Jadi, ketika kita punya bisnis, kita bisa membantu orang-orang yang pengangguran, tidak punya pekerjaan, lah itu ciptaan lapangan kerja. Kalian bisa membantu banyak orang kalau kalian itu punya bisnis seperti PT, ya seperti itu. Yang keempat, penguatan ekonomi. Kewirausahaan dapat memberikan kontribusi besar dalam penguatan ekonomi lokal maupun nasional. Langsung ke bagian 3. Kualitas dan strategi pengembangan bisnis. Kualitas diri. Ada 3. Ada 4. Yang pertama, kreatif. Wirausaha harus mampu berpikir kreatif dan berinovasi untuk mengembangkan produk atau jasa. Jadi, ketika kita menjadi wirausaha, kita itu harus mempunyai ide, mempunyai pikiran kreativitas. Jadi, ketika kita nggak punya ide kreatif,
semua usaha kita akan sia-sia, kayak nggak dipandang gitu loh. Jadi kalau kita punya usaha, kita harus kreatif gitu. Yang kedua, percaya diri. Keyakinan diri adalah kunci kesuksesan dalam wirausaha. Wirausaha harus percaya akan kesuksesannya dan tidak mudah menyerah. Seperti contohnya saya sendiri. Saya dulu di pondok. Dulu di pondok itu sering kayak disuruh jualan, kayak gitu. Berhubung saya tuh nggak percaya diri, sama teman saya tuh nggak percaya diri. Jadi kita itu nggak dapet apa-apa, cuma dapet kayak apa ya? Ya pokoknya nggak dapet apa-apa. Tapi sekarang setelah kuliah saya belajar kalau kata Bu Nur kemarin juga kita harus apa ya? Kalau sekarang ada pekerjaan itu terabas saja kayak gitu. Sekarang aja saya itu jualan bakso punya Yaning, punyanya guru saya. Awalnya saya juga gengsi, tapi lama kelamaan akan terbiasa. Jadi percaya diri itu penting dalam sebuah usaha. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakal bisa apa ya? Kita nggak bakal bisa sukses. Jadi kunci utama itu kreatif, percaya diri. Percaya diri ini yang paling susah dimiliki semua orang. Nggak semua orang percaya diri. Nggak semua orang bisa apa ya, menghilangkan gengsi dia. Apalagi kayak pendapatan jualan bakso. Itu sangat banyak, untungnya itu sangat banyak. Daripada kita ikut ke pabrik, ke PT, ke pokoknya kalau kita ikut orang dengan usaha atau kita punya usaha sendiri itu sangat berbeda, beneran. Saya juga merasakan kalau pendapatan dari jualan bakso itu sangat banyak. Apalagi kita menjual air, pokoknya sesuatu yang berbahan air. Lah itu untungnya sangat, maksudnya lumayan lah. Seperti itu. Yang ketiga, mandiri. Wirausaha harus mandiri dengan kemampuan mengelola dan memimpin bisnisnya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Mandiri. Kalau mandiri ini seperti apa ya? Gini aja. Saya merasakan mandiri ini. Guru saya tuh kayak bilang, kan banyak temenmu, kamu kenapa nggak nyuruh mereka? Kalau di dalam pikiran saya, apa ya? Seperti kalau kita ngelakuin sendiri itu, kayak kita itu lega. Dan kalau kita nyuruh orang lain itu, kayak kita itu gimana ya? Kalau masih kadang kan ada tuh disuruh ambil es batu aja itu lama. Makanya lebih enak kita itu mandiri. Jadi pekerjaan itu kita lakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti itu lebih enak, beneran. Terus yang keempat, berani mengambil resiko. Jadi kita itu jangan mikir apa untung atau enggaknya dulu. Resiko untung atau enggak itu harus berani ditanggung. Jadi resiko dari usaha itu bisa sukses, bisa juga gagal. Gagal satu kali, coba lagi. Gagal satu kali, coba lagi. Seperti itu. Terus sekarang nyampe slide ke sebentar. Nyampe slide keempat. Kelima.
Strategi pengembangan bisnis. 1. Pengembangan pasar. Strategi pengembangan bisnis. Pengembangan pasar. Yang kedua, penetrasi pasar. Menjual lebih banyak ke pelanggan lama. Contoh, seperti promo 12-12 lah, seperti itu contohnya. Yang kedua, pengembangan produk, membuat varian baru, seperti mie aja. Mie kan sekarang ada mie sedap, ada Indomie, ada Ecomi, ada Sarimi. Nah itu kan mereka itu bersaing menciptakan produk baru seperti mie sedap Aceh. Lah itu kan kayak mereka itu memberikan rasa penasaran kepada semua orang, seperti mie geprek, mie hype abis, mie Singapore spicy laksa, seperti itu. Kopi juga sama, mereka juga kayak lebih enakan yang mana gitu, jadi seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, pengembangan wilayah, membuka cabang di kota lain. Contohnya itu membuka cabang di kota lain. Jadi kalau kita udah punya usaha kita sukses, usahakan kita itu membuka cabang di kota lain. Kayak Queen kan cabangnya itu ada 3. Yang satu ada di Purwosari, yang satunya ada di dekat Sidogiri, yang satunya lagi saya nggak tahu ada di mana. Nah itu kan penunjang, kayak mereka itu punya cabang. Jadi kalau di satunya nggak laku, satunya laku kan enak, kita itu nggak rugi, seperti itu. Bagian 4, keberhasilan melalui kewirausahaan. Keberhasilan melalui kewirausahaan, kesuksesan bisnis. Kewirausahaan dapat membawa kesuksesan dalam bisnis dan memberikan prestasi pada wirausahawan. Contoh seperti siapa ya? Saya nggak bisa ngasih contoh. Intinya, ketika kita punya bisnis atau kita menjadi wirausahawan, kita itu kayak dikenal. Seperti pas itu ada seminar di kampus, lah itu kan yang punya produk sepatu di Pasuruan. Lah itu sekarang, dulunya dia juga usaha kecil-kecilan, lama-lama juga dikembangkan apa yang kurang, kayak mengikuti zaman gitu. Sekarang dia dikenal banyak orang. Jadi seperti itu. Yang kedua, komunitas berkelanjutan. Kewirausahaan dapat membangun komunitas yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perekonomian. Jadi ketika kita punya usaha, kita bisa membentuk komunitas dan bisa membantu perekonomian semua masyarakat. Saya aslinya nggak bisa presentasi, tapi ini udah kewajiban, jadi harus dilakukan. Tinggal 2 slide. Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan bisnis.
Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan mempercepat pengembangan bisnis. Jadi kita harus memanfaatkan HP. Seperti HP. Sebagai usaha kita. Seperti kan sekarang ada Shopee tuh. Jadi kita bisa mempromosikan produk kita di dalam aplikasi Shopee tersebut. Siapa tahu ada yang minat dan ntar banyak yang beli. Jadi bisnis kita itu bisa berkembang. Jadi faktor-faktor kemajuan teknologi, kita harus bisa menggunakan HP. Ketika kita bisa menggunakan HP, maka kita akan mudah untuk mencari pekerjaan. Apalagi kita bisa seperti Microsoft Excel, Word, terus PowerPoint, seperti itu. Jadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman di era digital. Yang kedua, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung dapat memberikan kemudahan bagi pengembangan bisnis. Seperti sekarang kan orang-orang pada mencari label halal. Lah, itu kita kalau bisa usaha kita itu ada label halalnya. Biar yang beli itu nggak ragu. Ini halal apa enggak, apa haram, apa gimana. Dukungan dan hukum izin yang memudahkan bisnis. Kemudahan pendaftaran ini. Seperti sekarang kan bikin KTP bisa lewat HP. Saya aja bikin KTP itu lewat HP. Seperti itu. Jadi kita itu harus mencari dukungan pemerintah agar bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, hubungan bisnis yang kuat. Membangun hubungan bisnis yang kuat dapat membantu pengembangan bisnis hingga membangun brand awareness. Brand awareness itu yang dimaksud brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek dalam situasi tertentu. Dalam pengembangan bisnis, hal ini sangat penting karena membantu konsumen membedakan produk Anda dengan pesaing di pasar. Seperti yang dijelaskan Bu Nur Komaria, Le Mineral. Kadang kan kita beli ke toko, itu aslinya kita belinya itu Le Mineral. Tapi yang kita sebut itu Aqua, seperti Pepsodent. Padahal kita belinya Citaden, seperti itu. Makanya kita itu harus punya usaha yang dimana-mana usaha kita itu menonjol, yang paling menonjol. Seperti itu. Tingkat brand awareness yang sangat tinggi, di mana nama-nama merek menjadi sinonim dengan jenis produknya. Ya, seperti Aqua. Orang-orang beli mineral tapi bilangnya Aqua. Tapi mereka nggak pernah protes. Karena sama-sama air mineral, padahal berbeda produk. Jadi, emang kalau di Indonesia itu lebih sering Aqua. Kalau beli itu Aqua. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dan merespon perubahan pasar dapat membantu bisnis bertahan dalam persaingan. Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah
Kelincahan sebuah bisnis dalam merespons perubahan pasar, tren konsumen, teknologi, hingga situasi ekonomi yang tidak terduga. Bisnis yang tidak mampu beradaptasi biasanya akan mengalami stagnasi atau kebangkrutan karena tertinggal oleh zaman. Seperti sekarang kan sering orang-orang ngenalin produk skincare lewat FYP TikTok. Lah, itu termasuk kemampuan beradaptasi. Jadi, kalau sekarang rata-rata kita beli itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita ada. Kalau enggak karena kita ngefans sama seleb TikTok lah, artis seperti itu. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi sama pengembangan zaman. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita bakal tertinggal, bisnis kita bakal bangkrut. Apalagi itu kalau live itu memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Ringkasan dan kesimpulan, kewirausahaan memiliki peran yang krusial dalam pengembangan bisnis dan ekonomi. Kewirausahaan memiliki peran krusial dalam pengembangan bisnis dan ekonomi. Yang dimaksud krusial itu adalah kayak awal mula dari yang dimaksud krusial itu kayak penentu dari sebuah usaha. Jadi dalam memulai berusaha banyak kualitas dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Jadi kita kalau punya bisnis, kita harus punya strategi. Kalau kita gagal, jangan menyerah. Kita harus mencoba lagi agar bisnis kita itu berjalan dengan lancar dan kitanya nanti bisa sukses. Memiliki visi dan komitmen untuk membawa perubahan dalam bisnis serta mampu mengaplikasikan strategi yang tepat akan membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan mengembangkan bisnis secara global dan berkelanjutan. Jadi yang dimaksud global atau bisnis berkelanjutan. Jika global, bisnis kita itu mampu menembus kayak ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri. Bisnis secara global berarti kemampuan sebuah usaha untuk menembus batas negara. Produk atau jasa yang dihasilkan tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Maksudnya masyarakat lokal itu seperti masyarakat Indonesia, tapi juga diakui dan digunakan oleh masyarakat internasional seperti PT Indofood, Indomie, atau PT Indomie. PT Indomie itu sekarang udah ada di Nigeria dan Arab Saudi. Indomie tersedia di lebih dari 100 negara dan bahkan memiliki pabrik di Nigeria dan Arab Saudi. Jadi yang Indomie ada di Arab Saudi dan Nigeria itu pabriknya ada di sana. Di sana juga ada pabrik Indomie. Jadi itu yang dimaksud bisnis secara global. Yang dimaksud bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan atau profit semata, tapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan atau planet dan masyarakat sekitar. Bisnis ini dirancang tetap bisa berjalan puluhan tahun ke depan tanpa merusak sumber daya alam. Seperti yang dicontohkan The Body Shop. The Body Shop ini mereka tidak hanya menjual kosmetik, tapi memastikan bahan bakunya berasal dari perdagangan yang adil dan tidak melakukan uji coba pada hewan. Mereka memastikan keberlangsungan alam tetap terjaga. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.